Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik, soal-soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-3. Nah, sahabat sekolah, perhatikanlah gambar berikut ini di layar kaca. Nah, buku merupakan salah satu media cetak yang jadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku yang serupa dengan buku pada gambar di layar tersebut? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Nah, dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, tempat kita tinggal, dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Mari kita simak bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Nah, bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, para nelayan menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Nah, sahabat sekolah, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Nah, buatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Sahabat sekolah, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Nah, mari kita simak materi berikut ini. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini ya, mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup. Hak ini untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu juga tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak itu berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Kemudian yang kedua adalah hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Hak yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Lalu hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika ia berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Nah, berikut ini adalah hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal itu sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian, yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan lainnya. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal. Yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Gitu, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, ternyata sudah sampai di penghujung, yaitu tugasmu kali ini. Jawab pertanyaan berikut ini, sebutkan hakmu sebagai seorang pelajar. Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran keempat ya. Nah, oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu. Tentunya kamu dalam belajar meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.